harus mungkin udah mulai stabil lah, dalam arti kita udah ada apa namanya, ada bisnisnya lah seperti itu. Dari situ ya udah bisa langsung masuk HIPMI. Walaupun cuma setahun gitu. Walaupun cuma setahun. Karena kita bicara di sini masuk HIPMI tuh, orang banyak masuk HIPMI karena gue mau dapetin relasinya. Karena senior di HIPMI Jaya ini atau di HIPMI sendiri itu semuanya bisa dibilang sekarang udah masuk dalam pemerintahan. Oke, contohnya Pak Sandiaga Uno, ya, lalu Pak Erick Thohir, Pak Bahlil, Pak Bahlil, lalu Pak Jokowi. Pak Jokowi juga. Pak Jokowi dari HIPMI juga. Jadi di episode kali ini guys, gue ini kedatangan Reno. Reno ini adalah salah satu anggota HIPMI berarti sekarang ya? Betul, anggota. Masih HIPMI. Anggota ya? Masih anggota. HIPMI itu organisasi. Himpunan Ikatan, bener ya? Bukan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan HIPMI ini buat yang belum tahu juga sebenarnya organisasi HIPMI ini udah lama banget di Indonesia ya? Udah lama, dari tahun 1974 kalau nggak salah. 74 ya? 74. Jadi kalau HIPMI Jayanya sendiri ini udah hampir 50 tahun. Dan ini apa namanya? Banyak lulusan dalam tanda kutip yang, tapi HIPMI ini beda sama partai politik kan? Beda kan? Ini organisasi kepemudaan yang khusus untuk pengusaha-pengusaha mudanya dari umur mungkin 18 tahun sampai maksimal 41 tahun. Ada yang 18 tahun gabung itu? Ada. Kemarin gue baru ketemu sama sama anak baru, angkatan yang baru masuk di HIPMI Jaya. Dia itu kelahiran 2004. Anjir. Jadi dia kelahiran 2004, berarti sekarang umurnya sekitar 20. Jadi dia masuk HIPMI itu pas kemarin umur 19 tahun. Dan dia kenapa bisa masuk HIPMI? Karena dia punya usaha. Oke. Gitu jadi syarat masuk HIPMI sendiri itu lo harus punya usaha berbadan hukum atas namanya si dia itu sendiri gitu. Oke. Dan harus maksudnya dalam tanda kutip pengusahanya harus sukses dulu atau enggak juga. Karena orang masuk HIPMI itu memang rata-rata dia tuh mau scale up bisnisnya mereka. Kita ngebangun relasi, kita nyari teman baru. Karena sekarang kalau misalnya memang yang gue selalu pikirkan adalah kenapa gue masuk HIPMI. Karena di HIPMI itu adalah long term investment atau social investment. Jadi kita bicara bahwa ini nggak hanya langsung dapetin secara instan, ini semua berproses. Begitupun juga dengan apa yang harus kita lakukan di usaha kan. Kita semuanya kan nggak ada yang instan gitu loh. Oke. Gitu. Jadi semuanya proses dulu, kita cari temen sebanyak-banyaknya, kita belajar berorganisasi dan akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang kita bisa dapatkan gitu loh. Oke. Dan di HIPMI itu gue ada teman, nggak tahu deh dia ini HIPMI atau bukan, ada namanya Ranggas, dia HIPMI nggak? HIPMI. Oh, Ranggas HIPMI ya? HIPMI juga. Oh ya, Sadatnya HIPMI nggak? Enggak. Sadat dia lagi. Iya gue Prince Jaksel ya. Iya. Gue temen lumayan deket lah sama Ranggas lah, dulu punya usaha bareng juga sama Ranggas gitu. Tapi yang memisahkan kita adalah pilpres ya teman-teman. Enggak lah, Ranggas enggak bercanda. Enggak. Nah tapi memang itu gue juga sebenarnya sama HIPMI ini masih awam lah untuk gue pribadi. Gue sampai sekarang gue nggak tahu positioningnya si HIPMI ini di perpolitikan Indonesia ini seperti apa? Ada pengaruhnya tapi untuk perpolitikan? Sangat ada pengaruhnya. Kenapa? Karena kalau kita bicara HIPMI sendiri ini atau HIPMI Jaya ya, khususnya di Jakarta ya, itu tuh sebenarnya kayak miniaturnya Indonesia gitu loh. Jadi kita tuh melatih untuk kita bisa ngobrol sama orang, terus kita konsolidasi, kita negosiasi gitu loh. Terus kita bikin kelompok bareng-bareng gitu loh. Terus kita bikin event yang memang ada dampaknya buat orang-orang gitu loh. Jadi memang ini sebenarnya di HIPMI itu kita tuh belajar untuk bagaimana caranya kita berpolitik juga sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak semata-mata untuk itu ya. Tapi semata-mata kayak lo di politik pun juga sebenarnya lo sambil berjalan pun dan lo sambil ketemu orang pun lo jadi belajar sendiri gitu kan dengan apa yang lo bisa jalanin gitu. Tadi lu bilang kalau HIPMI ini kan ya dalam tanda kutip pengusaha-pengusaha bisa daftar atau apa segala macam kan. Betul. Bisa daftar di situ. Tapi
karena di kader berarti ada syaratnya ya, ada kayak lu nggak akan bisa sembarangan gabung HIPMI gitu, ada kayak prosedurnya. Ada. Jadi syarat masuk HIPMI itu pertama kita harus punya badan hukum. Oke, itu satu. Jadi kita punya PT atau CV atas nama kita. Oke. Lalu kemudian usaha yang sudah kita jalanin itu harus mungkin udah mulai stabil, dalam arti kita udah ada ada bisnisnya lah seperti itu. Dari situ ya udah bisa langsung masuk HIPMI. Walaupun cuma setahun gitu. Walaupun cuma setahun. Karena kita bicara di sini masuk HIPMI tuh orang banyak masuk HIPMI karena gue mau dapetin relasinya. Karena senior di HIPMI Jaya ini atau di HIPMI sendiri itu semuanya bisa dibilang sekarang udah masuk dalam pemerintahan. Oke, contohnya Pak Sandiaga Uno, ya, lalu Pak Erick Thohir, Pak Bahlil, Pak Bahlil, lalu Pak Jokowi. Pak Jokowi juga. Pak Jokowi dari HIPMI juga. Lalu kemudian siapa lagi ya? M Lutfi dari HIPMI juga. Terus Pak Rosan. Banyak ya ternyata ya. Banyak banget. Yang ini ya, karena memang pengusaha-pengusaha ini penting banget. Betul. Ya. Anindya Bakri. Oh gitu. Ya. Oh banyak berarti banyak lulusannya ya. Banyak. Berarti rata-rata tujuannya emang goalsnya paling tingginya nanti akan ke situ, atau itu sebenarnya keputusan pribadi masing-masing aja? Pribadi masing-masing pastinya. Oke. Misalkan misalkan menjadi ketua HIPMI gitu ya. Sebenarnya kalau lu nggak ditawarin masuk pemerintahan pun ya nggak apa-apa juga ya. Ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Kan arahnya dari kita sendiri aja pribadinya, kita mau ke arah mana kan. Goalsnya ke arah mana. Betul. Ya, ada yang kayak gitu, ketua doang tapi nggak maju politik. Ada. Dapat apa dia ya kalau begitu ya? Dapat relasi itu aja ya, membantu bisnisnya dia ya. Betul, karena ini sekarang kalau misalnya kita bicara sebagai kita maju ketua umum HIPMI Jaya misalnya itu kan kita berproses kan. Kita kan ikut kontestasi kan. Menurut gue itu udah jadi pembelajaran hidup yang sangat bagus gitu loh. Karena itu kayak kita belajar untuk kita berkontestasi gitu. Iya dan berorganisasi sekali lagi. Ya, betul. Walaupun itu tidak berlaku untuk Gen Z introvert ya teman-teman ya, dia tidak mau berorganisasi. tapi gue ada beberapa kali diundang sama universitas untuk jadi dosen tamu ya. Dan itu kita bahasnya masalah entrepreneur pada saat itu. Itu gue cuman dapetin sekitar 2 jam sesinya untuk gue bicara plus tanya jawab. Realitanya itu sampai 3 jam dan 3,5 jam untuk tanya jawabnya. Berarti ini anak-anak kuliahan atau kita bicara Gen Z sekarang ya. Itu antusiasmenya tuh untuk bisa menjadi entrepreneur tuh sangat tinggi banget. Sangat tinggi sekali. Karena mereka tuh mau apa? Karena mereka tuh pengen untuk mereka menjadi, karena mereka melihat di Instagram gitu ya. Wah, ini orang nih kok bisa seperti ini, kok bisa kayak gini gitu. Jadi mereka juga pengen seperti itu kan. Tapi yang sekarang harus kita ajarkan adalah bagaimana prosesnya menuju ke arah sana. Karena yang kita harus tahu bahwa ini adalah bukan satu hal yang instan gitu loh. Kalau misalnya kita bicara ini ada orang tuanya dia siapa, atau kakeknya dia siapa, dia keluarga siapa gitu misalnya. Dia punya dia mempunyai akses untuk cepat gitu, tapi tidak bisa juga kalau misalnya tidak menjalankan prosesnya gitu. Jadi begitupun juga apa yang sekarang gue kerjakan di usaha gue pun juga ya, apapun itu ya gue harus melalui dengan proses-proses itu sendiri. Iya, jangankan orang tadi lu bilang punya akses gitu-gitu aja. Maksudnya kayak misalkan kita ngomongin Kaisang juga ada beberapa bisnis yang gagal kok. Berproses juga maksudnya. Kaisang juga berproses. Betul. Iya, terima kasih Kaisang kan. Gue pernah diundang sama Kaisang tapi yang bola sama Coach Justin ya. Tapi yang sang pisangnya mantap. Cuma itu intinya banyak kayak bisnisnya Kaisang gagal-gagal juga kok. Betul. Dulu bisnisnya Gibran gue sempat kayak ada bantu-bantu sedikit soal, kalau nggak salah tuh soal jas hujan gitu deh. Gue dulu inget tuh soal jas hujan. Tapi maksudnya ada juga beberapa bisnisnya. Nah ini anak presiden gak works juga. Berarti kan intinya entrepreneur itu gak semudah yang tadi lu bilang. Gak seinstan itu. Betul. Mau lu punya akses mau apa, anak presiden pun struggle juga. Betul gitu. Dan semua orang yang sukses-sukses sekarang, yang dulunya sukses, yang dulunya misalnya kakeknya siapa atau bokapnya siapa gitu, yang sekarang jadi orang, itu pun juga dulu dia mulai semua dari proses juga, dari nol juga pastinya kan.
Iya dong, maksud gue dia first generationnya gitu loh. Sekarang kan yang perlu kita create kalau misalnya dia tidak punya akses untuk ke arah sana, ya kita harus bisa akses prosesnya gitu loh. Kita harus tahu dari A sampai Z bagaimana kita menjalankan hal itu. Berarti anggap aja A sampai Z ini lu ringkas jadinya kayak gimana no? Supaya journey-nya adventure bahasa gua. Intinya journey prosesnya ini di skala yang benar, di jalan yang lurus yang benar, itu apa berarti A sampai Z ini? Harus mengetahui semuanya dengan detail. Kalau gua menjalankan bisnis gua, ini semua gua mulainya dari scratch, semuanya dari nol. Gua berangkat dari lulus kuliah, gua nggak bisa ngapa-ngapain karena dulu waktu zaman SMP, SMA dan kuliah ya kita anak-anak muda, jadi main aja kan. Jadi gue cuma punya tanggung jawab bagaimana gue selesai gitu dari orang tua gue gitu kan. Tapi ya gue akhirnya pas di gue kuliah itu gue keluar gue cuma dapat IPK 2,68. Tapi dari sebelumnya adalah gue punya mimpi bahwa gue tuh harus menjadi orang besar. Gue dari kecil gue harus menjadi orang besar. Kenapa gue harus jadi orang besar? Karena gue, ini agak cheesy banget, tapi ini real, bahwa gue tuh suka banget yang namanya bantuin orang. Gue suka banget yang namanya bantuin orang. Gue, orang-orang sekitar gue, keluarga gue. Gimana caranya lo bisa ngebantu banyak orang kalau misalnya lo gak jadi orang sukses? Gue pemikiran gue kayak gitu waktu dulu tuh. Lalu kemudian selain itu juga gue harus punya dampak terhadap negara gitu loh. Ujungnya ke arah sana. Jadi gue mikir pas gue 2012 gue lulus kuliah dengan IPK aku cuma 2,68. Lalu gue harus usaha, gue mikirnya. Gue harus jadi pengusaha. Karena gue melihat bahwa pengusaha itu adalah satu hal yang bisa ngebantu banyak orang gitu loh. Sesimpel bahwa kalau lo jadi pengusaha, lo punya karyawan dan karyawan lo juga bisa lo bantu. Gitu. Simpelnya seperti itu. Lo bisa membuka lapangan pekerjaan baru buat orang-orang. Jadi berangkat dari situlah. Lalu akhirnya di 2012 itu gue ketemu sama teman gue, teman SMA gue juga. Gue kebetulan dia kuliah di Padang pada saat itu. Terus gue telepon dia, bro, kita usaha yuk gitu. Karena dia pada saat itu lagi usaha juga di Padang. Dia sambil kuliah sambil usaha di Padang. Ya udah, gue besok ke Jakarta gue kabarin deh, dia bilang gitu. Akhirnya dia pulang ke Jakarta, terus gue bilang sama dia, ya udah kita ngapain nih gitu. Ya udah kita cari aja peluang apa yang kira-kira kita bisa kerjakan. Pada saat itu akhirnya gue mendapatkan salah satu produk, yaitu gas generator dari Malaysia. Yang kebetulan lagi, bahwa ini punya representatif di Indonesia yang itu ternyata tuh orang tuanya teman gue. Dan akhirnya gue, ya udah deh kita coba jualin aja ini barang gitu loh. Karena kenapa gue tertarik sama barang ini? Karena barang ini adalah, kalau lo tahu gas generator itu dia produknya ada 3, ada oksigen, hidrogen, sama nitrogen. Oksigen itu tahu yang segede-gede gini nih, tabung ya. Itu tuh harganya itu kalau misalnya di daerah Jawa tuh 70.000 per tabung. Per tabungnya ya? Di daerah Sumatera tuh 150.000 per tabung. Sampai ke ujung ke NTT tuh 550.000 per tabung. Sampai ke Papua tuh 800.000 per tabung, lo bayangin. Makin mahal. Makin mahal. Karena apa? Karena logistiknya mereka untuk mereka kirim barang ke sana mahal. Iya dong. Karena pabriknya cuma ada di Jawa pada saat itu. Lalu kemudian dan gue lihat di berita, ini angka kematian orang gara-gara kehabisan oksigen tuh besar sekali. Jadi itu menarik banget jadi di sisi gue. Dan akhirnya ya udah deh, gimana caranya nih ini ada solusi nih gitu. Akhirnya gue jual itu barang. Pada saat itu ke rumah sakit yang di daerah-daerah terpencil. Akhirnya mereka bisa produksi oksigen sendiri. Terus long story short, gue ke Kalimantan lah pada saat itu. Kalimantan. Ada salah satu rumah sakit yang gue jual oksigen di situ. Lalu kemudian di situ di sebelahnya ada perusahaan sawit, kelapa sawit. Lalu kemudian gue coba hubungin karena salah satu produknya itu adalah hidrogen yang dimana digunakan untuk kelapa sawit. Gue coba ngobrol sama mereka di sana.
Terus gue cari tahu dan ternyata itu yang punya perusahaan kelapa sawit itu adalah temen gue lagi yang dulu SMA cuma setahun ya, di SMA gue. Kok dia cuma setahun? Dia cuma setahun, kelas 2 doang, habis kelas 3 dia cabut. Oh, pindah sekolah. Pindah sekolah. Oh, hoki banget ya. Ternyata ketemu teman-teman lagi. Ternyata ketemu teman-teman lagi. Ya, terus gitu. terus. Terus akhirnya gue dari 2000, akhirnya gue tanya sama dia, bro, apa nih yang kira-kira bisa kita kerjain? Gue bilang kayak gitu. Gue bisa bantu apa? Terus salah satu pengeluaran terbesarnya dari perusahaan sawit adalah pupuk, yaitu makanannya mereka. Akhirnya dari 2013 akhir sampai sekarang bisnis gue di bidang pupuk. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Iya. Oke. Bidang pupuk ya? Bidang pupuk. Agak ini juga sih, agak gue baru bidang pupuk, tapi menjanjikan pasti bidang usaha di situ kan. Iya, itu kan komoditas kan ya. Iya, komoditas dan orang perlu terus kan. Orang perlu terus karena semua kayak pertanian, perkebunan itu pasti butuh pupuk. Gitu. Tapi kan kita kalau bicara pupuk ini kan komoditas yang memang agak sulit kan sebenarnya kan. Ya, dan harus ada kayak lu tadi ketemu temen lu nggak sengaja, ketemu temen lu. Kalau Genzi yang lu hadirin lu jadi dosen tamu nggak akan kepikiran itu bisnis pupuk itu. Nggak kepikiran. Iya, nggak akan kepikiran. Maksudnya pasti kalau tadi dia nanya mau jadi entrepreneur, mau jadi pengusaha, pasti dia akan ngobrolnya fashion lah, ngobrolnya pasti nggak jauh dari situ kan. Betul. Cuma pupuk. Oke. Terus abis itu tapi tadi gue tambahin sedikit tadi yang bicara masalah Gen Z ya. Ini gue intermezzo sedikit. Kemarin tuh gue hari Sabtu itu gue jadi juri di HIPMI PT UI. Oke. Itu juri, jadi teman-teman yang berkuliah di sana itu mereka bikin lomba bisnis. Gitu. Dan itu semua rata-rata yang mereka kasih adalah mereka bikin itu bisnisnya adalah bisnis digital, web base atau app base gitu loh. Jadi emang arahnya ke arah sana semua. Jadi yang ke arah konvensional pun nggak ada. Tapi itu benar juga. Kenapa? Karena kalau kita bicara konvensional pun sekarang kita di tahun 2024 ya memang kita harus digitalisasi semua gitu loh. Gimana caranya ini kita bisa ngebawa ke arah sana gitu kan. Sekarang kita bisa tinggal kita transfer aja gitu loh. Dengan apa yang kita sekarang punya secara konvensional kita bawa ke arah digital gitu loh. Itu sebenarnya gak ada salahnya juga. Oke, nah pupuk lu sendiri udah digitalisasi? Belum. Enggak kan? Pasti enggak kan? Enggak. Gitu, maksud gue secara pemikiran Gen Z sekarang rata-rata emang arahnya ke arah sana semua. Oke. Dan gue juga kayaknya untuk kedepannya mungkin sampai sepupuk-pupuk itu juga kayaknya udah digitalisasi tuh jatuhnya tuh. Mungkin bisnisnya ya, mungkin jual belinya atau apa segala macam mungkin. Tapi sampai sekarang pun belum. Karena kan sekarang kan kita kalau kita bicara gitu kan kita harus tender dan lain-lain itu kan semuanya kan harus pakai belum digital lah. Belum semuanya digital lah. Bisa iya. Gue kalau soal Gen Z ya memang beberapa kali gue juga ada menghadiri beberapa seminar yang Gen Z ini sangat antusias soal bisnis ya. Cuma memang kalau mereka tahu itu, ini yang gue kemarin juga agak-agak kesel juga karena banyak pembicara-pembicara ini yang sebenarnya secara nggak langsung dia datang ke seminar itu tapi udah posisinya menceritakan kesuksesan mereka aja gitu. Jadi kayak ini cara gini. Jadi di pikiran Gen Z ini dia tuh bisa ternyata cepet banget gini-gininya ya. Cepet gini-gininya. Cuma memang kalau gue kasih contoh lagi ya, temen gue si Sadat itu dia itu mungkin kita taunya Erigo dan Airsport suksesnya sekarang lah gitu. Betul. Cuma kalau kita lihat background ke belakang ternyata dia struggle dari Jacklot tahun berapa, dia naik pick up dulu apa segala macam gitu-gitu. Betul. Nah, itu tuh kalau fase-fase itu emang harus dilewati atau ada exit ininya nggak? Maksudnya ada yang instant way-nya nggak sebenarnya? Harus dilewati menurut gua. Kenapa harus dilewati? Karena menurut gua tuh proses pembelajaran. Gitu. Jadi karena kalau gue cerita sedikit yang tadi dari 2012 gue mulai usaha tadi yang gue sampaikan, gue ketemu sama teman gue yang ternyata yang gue jualin adalah representatifnya adalah orang tuanya teman gue sendiri. Itu gue struggle banget. Gue harus keluar dari zona nyaman gue.
Yang dimana tadi kan gue main terus sama teman-teman gue kan. Tapi gue gimana caranya kalau misalnya gue nggak bisa fokus, gue nggak akan bisa nih gue dapetin impian gue gitu loh. Jadi yang gue lakukan adalah gue terus menerus, gue setiap seminggu tuh gue harus pasti keluar kota Senin sampai Jumat untuk gue ke daerah-daerah segala macam gitu. Ya dengan modal yang nggak banyak, ya gue terus menjalankan hal itu karena gue tahu bahwa kalau gue tidak menjalankan proses ini, ya gue nggak akan bisa gitu loh. Sedangkan di saat gue lulusan ekonomi kuliah gue tidak sama sekali mengerti tentang masalah seperti itu tadinya untuk generator gas lah. Tapi gue pelajarin terus gitu loh. Gue pelajarin terus. Tapi gue dari dulu tuh gue tuh punya punya rumus dalam hidup gue lah. Waktu zaman gue kuliah, yang dimana gue kuliah kemana-mana naik bus segala macam. Jurusan lo apa? Ekonomi gue. Oke. Masih nyambung. Ekonomi. Gue kemana-mana naik bus. Nah, gue tuh di situ punya, kalau waktu kita zaman kuliah, yang lo punya apa sih? Gue punya tenaga yang banyak. Terus gue punya waktu yang banyak, tapi gue belum punya uang yang banyak kan. Gitu. Jadi pas waktu zaman gue kuliah, gue berpikir gimana sih caranya. Jadi gue punya rumus itu adalah gue punya 3 hal yang harus gue ambil. Yaitu yang pertama adalah uang, yang kedua adalah masalah pembelajaran, yang ketiga adalah masalah relasi. Karena gue dari dulu diajarin sama orang tua gue tuh untuk terus bersosialisasi. Karena orang tua gue backgroundnya juga bukan bisnis, yang dia memang orang yang selalu ngajarin gue, lo main, lo bertemu sama orang, lo ketemu sama orang, lo ngobrol sama orang gitu. Jadi kalau misalnya dari 3 unsur itu gue cuma dapat 1, gue nggak akan ambil. Tapi kalau gue dapat 2, itu gue ambil. Jadi waktu pas gue zaman kuliah, itu gue ngabisin waktu luang gue, salah satunya adalah gue jadi volunteer di Java Jazz. Oh, itu salah satunya. Iya. Oke. Volunteer di Java Jazz. Kenapa gue ngambil volunteer di Java Jazz? Satu, karena gue punya banyak waktu dan gue bisa berkenalan sama teman-teman baru. Iya. Gitu. Yang kedua adalah gue dapat pembelajaran untuk gue bisa nge-manage sesuatu gitu. Gitu, di saat itu gue jadi volunteer dan gue di tim talent management gitu. Jadi kayak ngurusin artis-artis yang dari luar datang ke Jakarta, jadi LO-nya gitu. Iya. Dan itu menurut gue suka, karena gue suka musik juga kan. Iya. Gue suka musik, jadi kan gue ini menarik banget nih. Jadi gue gue coba jalanin aja tuh dulu pas zaman gue kuliah, sampai akhirnya di saat gue nggak dapat uang, sampai akhirnya gue dapat uang dari situ. Gitu. Lalu pas itu sampai sebelum gue lulus kuliah, lalu 2012 yang tadi gue gas itu tadi, oksigen. Habis itu gue di 2013 sendiri pas gue lagi ngejalanin itu, gue punya satu rumus lagi yang selalu gue yang selalu gue jalanin di hidup gue adalah gue punya 8 kali 3 dalam 24 jam gue. 8 jam gue yang pertama adalah gue istirahat. 8 jam gue yang kedua adalah gue ngejalanin main business gue. 8 jam yang ketiga adalah gue berelasi. Wah. Gitu. Harus dibagi tuh ya. Harus gue bagi. Dan itu gue lakukan gitu loh. Jadi pas di 2013an gitu, itu gue pas lagi gue awal-awal gue ngejalanin gas itu, gue buka nasi uduk dulu di pinggir jalan. Oh, sempat buka nasi uduk dulu. Sempat di Cipete itu namanya nasi uduk baba. Oke. Nasi uduk baba. Kenapa gue bikin itu? Salah satunya adalah karena gue mau ketemu sama orang baru. Oke. Jadi setiap hari yang gue lakukan adalah gue istirahat, abis itu gue jam 9 gue ke kantor, abis itu sampai jam 5 gitu, abis itu gue jam 5 tuh gue sudah buka warung. Nasi uduk. Jam 6 tuh gue udah buka warung. Sampai jam 1 pagi. Oh, oke. 1 pagi. Ya itu gue terus setiap hari gue lakukan kayak gitu. Ya udah, habis gue pulang setiap hari gue ngelakuin kayak gitu. Kenapa? Karena akhirnya gue punya banyak teman di situ. Gue di saat gue buka nasi uduk pinggiran kayak gitu tuh, itu orang-orang datang, gue ngobrol sama semua orang. Gimana makanannya enak apa enggak? Lo ngapain sekarang? Lo apa yang lo kerjakan sekarang gitu. Di situ gue akhirnya bisa, oke, di sini, ini di sini. Jadi kan gue bisa ngobrol sama orang. Karena gue basicnya gue suka banget yang namanya gue ngobrol sama orang baru. Suka sekali gue ngobrol sama orang baru. Iya, dan dapat ilmu lagi dari situ. Oh, lu suka ngulik-ngulik gitu ya? Ngulik-ngulik gitu. Ilmu apa ya? Iya, gitu. Iya. Biasanya kalau ketemu cewek juga gitu, ngulik-ngulik itu ya. Iya. Gitu. Nggak, cuma memang gitu kan, soal si perjalanan instan tadi kan. Sebenarnya kembali lagi, kalau tadi
orang-orang yang datang ke seminar kan pasti udah pada sukses dan mereka ngasih tahu cerita sukses mereka. Betul. Nah biasanya itu kan kenapa kita tuh mendengar cerita suksesnya ini supaya kita tidak mengalami atau tidak salah jalan seperti yang sebelumnya mereka lakukan. Jadi langsung kita tahu oh kalau mau sukses poinnya ini gitu. Ya. Nah walaupun sudah ada cerita sukses ini, tapi orang tetap harus ngelewatin itu ya, nggak bisa yang kayak lu jangan ini deh, kalau dulu gua ngelakuin ini salah, nggak bisa gitu ya. Jadi harus terjun langsung aja ya. Harus terjun langsung aja. Lo kalau menurut gua lo semakin banyak lo salah, lo makin banyak belajar. Oke. Cuma di era, nah itu lagi kita tadi ngomong soal digital juga, balik lagi soal digital. Di digital ini kayaknya ada beberapa faktor yang mungkin step by step kegagalan itu dilewatin gitu, karena mungkin kebantu exposure temen yang dia punya selebgram, temennya selebgram banyak ininya, terus dia promosiin dong produk gua gini-gini segala macam. Jadi kalau menurut lu pribadi nih, dunia digital ini sometimes mempermudah, sometimes kayak saking mudahnya banyak pelakunya jadi kompetitif banget. Itu sesuatu yang ini nggak? Maksudnya sesuatu yang bagus atau enggak? Dunia digital ini untuk entrepreneur, untuk pengusaha, atau justru harusnya konvensional nih yang jalan yang paling benar. Walaupun lu digital, lu tetap harus jalanin konvensional nih gitu. Kalau kita hidup di zaman sekarang sih menurut gue emang kita harus ke digital semua. Oke. Karena sekarang semua orang 24 jam megang handphone, bro. Iya. Dan lo apa-apa di handphone, lo tinggal scroll, lo dapat informasi segala macam. Kalau kita bicara konvensional dong ya kita gak akan bisa dapat informasi. Sekarang kan pusat informasi di situ kan. Iya. Gitu. Jadi kan ya sebenarnya gimana caranya kalau lo bisa mempermudah akses mereka untuk dapetin informasi itu akan lebih mudah kan. Sebenarnya kan digital seperti itu kan. Ya. Nah, step by step konvensional apa yang dilewatin di era sekarang, tapi sebenarnya ini cukup fundamental gitu. Ada nggak kira-kira misalkan step by step konvensional yang kayak sekarang mah karena udah ada delivery. Tadi lu bilang mungkin lu yang nganter apa segala macam, nganter ke sini. Sekarang harusnya tadi keluar kota, sekarang bisa video call aja sama klien yang di sana. Yeah. Nah itu kan termasuk yang kembali lagi, akhirnya kan lu tidak mengeluarkan tenaga segitunya. Padahal effort ini kan yang bikin anjir gue harus keluar kota mal Senin sampai Jumat. Nah sekarang kan udah bisa Zoom meeting gitu. Oh berarti ini yang gak ada stepnya di konvensional sama dunia digital sekarang. Yaitu adalah kemampuan ininya social skill. Social skill kayaknya betul. Gen Z itu kurang social skillnya dah. Itu ya sudah semuanya sekarang aksesnya dipermudah gitu. Aksesnya dipermudah, betul. Jadi kalau ketemu klien atau ketemu ini mungkin ada beberapa, ya itu berarti fundamentalnya soal social skill doang. Ya, tapi gue melihat anak-anak Gen Z sekarang tuh emang pinter-pinter, bro. Iya sih. Mereka tuh dapat informasinya gampang kan. Oke. Gitu. Tapi kan gimana caranya sekarang pembawaan dirinya sendiri aja kayak gimana. Sekarang kan kalau gue dari dulu gue harus bisa jadi bunglon, bro. Gue harus ketemu sama orang siapa, gue jadi diri itu. Gue jadi ketemu orang itu siapa, gue jadi diri itu. Jadi kan gue menyesuaikan sama lawan bicara gue gitu loh. Nah itu kan sebenarnya kan yang perlu kita dalamin banget kan. Kalau misalnya kita tetap harus dengan idealisme kita, ya kadang-kadang orang akan ada menjauh, orang akan nggak suka gitu lah. Apalagi kalau kita bicara di dunia bisnis yang kita di mana kita saling membutuhkan gitu loh. Jadi ya. Iya. Dan gue punya teman, sekali lagi gue punya teman waktu itu, ini gue sebut aja nih karena dia udah ngomong di podcast juga sih. Gue punya teman namanya Onat. Nah si Onat ini dia ngomong dan ini di podcast dan itu viral juga, sempat ngomong dia tuh nggak mau kerja sama Gen Z. Karena ada beberapa yang kayak Gen Z ini mungkin gampang baper. Kalau misalkan lu kasih tau, apalagi kalau lu bilang tadi proses itu panjang, lu dari 2012 loh sampai sekarang 2024 lu di HIPMI gitu ya. Proses itu kan panjang banget kan. Betul. Nah sementara kan kalau yang based on gue diceritain sama orang-orang, walaupun bilang enggak bang, nggak semua generasi zaman sekarang kayak gitu bang. Emang yang lu ketemu yang lemah aja mungkin kayak gitu ya. Cuma akhirnya mereka itu karena semuanya serba cepet, serba instan, dipermudah, mereka nggak mau melewatin proses itu, di tengah-tengah ngeluh, belum lagi di pressure sama kita, nanti ngomong gue nggak bisa gitu bro, mental health bro gitu-gitu. Banyak banget nih intinya reason-reasonnya, alasan-alasannya gitu. Nah kalau lu pribadi nggak ada masalah, maksudnya kalau misalkan lu bekerja sama Gen Z atau apa segala macam, nggak ada masalah soal itu? Nggak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena gue tuh suka banget yang namanya, kalau gue bicara sama Gen Z sekarang ya, gue suka banget untuk gue bisa ngasih pemahaman bahwa gue di sini adalah bisa kayak gini sekarang karena proses. Dan gue tuh harus tekanin perihal masalah itu sama Gen Z. Kenapa? Karena Gen Z ini sekali lagi ini nantinya akan membawa
ya ujungnya akan mereka juga nanti yang harus pasti. Yang akan bisa jalanin entah negara ini. Kita generasi emas 2045. Generasi emas, betul. Ya Pak Prabowo salah satu programnya adalah generasi emas 2045, yang dimana di 2045 itu adalah ntar Gen Z itu sendiri yang akan bisa ada di posisi itu gitu loh. Iya. Dan di apa namanya? Nah itu dia makanya yang gua tekankan selalu, lu selalu ngomongin soal proses kan, ini berproses gitu. Sementara mungkin dari yang Gen Z yang tidak mau berproses ini karena semua serba instan, kayak nggak masuk aja filosofi berproses itu. Kayak sekarang bisa dah kalau followers gue banyak atau gue punya teman followersnya banyak, gue promosin langsung viral nih usaha gue. Nah itu kan yang sebenarnya kan mereka melihat dari sisi media, dari sisi media digital kan gitu kan. Nah sekarang kan mereka harus tahu juga kalau orang-orang yang dulunya viral atau dulu misalnya kayak lo lah misalnya atau kayak teman-teman yang lain-lain segala macam, lo juga pasti berproses kan. Lo nggak bisa tiba-tiba lo kayak gini kan, bener dong. Lo nggak bisa tiba-tiba lo terkenal kan, iya dong. Iya. Lo dulunya lo ngelakuin apa, karena kan gue juga sempat kemarin, saudara lo kan sahabat gue juga, dan gue juga tahu dari dulu lo seperti apa, yang memang lo emang kok apa namanya dari dulu tuh emang selalu seperti itu gitu lo lakukan apa yang lo tuju gitu lo, dan itu kan ada prosesnya kan, dan itu menurut gue yang memang harus kita kasih tauin ke orang-orang. Bahwa proses itu penting, sepenting itu. Proses itu penting ya. Penting banget. Semua orang, siapapun you name it, itu pasti mereka menjalani itu. Semuanya berproses. Semuanya pernah gagal. Dan gak mungkin mereka gagal cuma sekali 2 kali. Mungkin mereka gagalnya sampai 1000 kali. Dan akhirnya sampai di titik itu gitu loh. Yang sudah pasti adalah di saat lo punya pemahaman, lo punya niat baik, lo berikhtiar, itu gue yakin pasti semuanya akan ada jalannya. Gitu. Pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Nah, gue kan itu di podcast ini pernah datang Dokter Tirta kan. Dokter Tirta ini salah satu teman gue juga, dokter sekaligus dia entrepreneur juga, gitu. Tirta tuh ngomong, kenapa kayak, kita berproses nih, kita harus berproses. Tapi percaya nggak percaya, mereka yang berproses ini memang mereka itu cuma punya ibaratnya cuma punya satu kesempatan, satu shot doang nih. Untuk gue dengan uang segini, gue cuma punya satu kesempatan ini. Kalau gue gagal, uang gue nggak balik, gue nggak akan bisa recovery lagi karena memang uang gue terbatas banget nih gini. Berarti kalau dari lu pribadi, sebelum kita menentukan, gue mau menjalankan bisnis ini dengan tabungan gue segini, itu tuh ada ininya nggak, ada resepnya nggak dari lu pribadi gitu, supaya nggak salah. Karena mereka ini oke bener soal berproses tuh bener, tapi kan banyak orang yang kayaknya gue sebelum dengan uang ini gue milih untuk bisnis sepatu deh gitu. Ternyata bisnis sepatunya gagal. Itu kalau orang yang masih banyak uang atau yang udah privilege, dia anak pejabat apa segala macam, recovery-nya kan gampang kan, dari ya udah kalau sepatu gagal gue masih bisa nyari yang lain. Dan lu bilang tadi ada harus berproses lewatin kegagalan. Nah cuma kan orang-orang ini nggak punya akses itu. Dia cuma punya satu simpanan ini untuk bisnis sepatu. Dia kalau gagal udah gitu. Nah kalau dari lu pribadi ada resepnya nggak supaya tepat memilih bisnis yang benar gitu? Untuk pemula, untuk Gen Z terutama. Kalau misalnya untuk Gen Z dan pemula gitu, menurut gue sih jalanin aja. Apapun yang ada di depan mata lo itu lo hajar dulu aja. Tapi semuanya harus ada yang namanya manajemen resiko. Jadi harus diperhitungkan dengan benar. Secara keuntungannya berapa dan lain-lain gitu loh. Itu harus diperhitungkan dengan benar. Karena menurut gue, lo bikin bisnis itu nggak semata-mata lo hajar aja terus abis itu udah gitu aja. Tetap harus ada yang namanya lo punya tabungan yang dimana lo harus bisa sisihkan sedikit. Yang kalau misalnya nanti plan A-nya tidak berhasil, lo ngelakuin plan B dari apa yang lo punya. Gitu. Jadi maksud gue tidak semata-mata bahwa lo punya duit misalnya saya 100 juta gitu misalnya. Terus lo bikin itu sepatu dan lo langsung kasih 100 juta gitu aja gitu. Nah gitu juga caranya. Caranya bisa lebih lain lagi. Misalnya lo punya duit 100 juta. Terus lo punya opportunity bisnis sepatu, ya kan? Banyak orang yang punya ide bisnis tapi tidak punya uang. Tapi banyak orang yang punya uang tapi tidak punya ide bisnis. Balik lagi kemana? Relasi, bro. Itu makanya fungsinya HIPMI itu lagi-lagi fungsinya itu, kan? lagi-lagi itu gitu. Sekarang gue bicara kayak gini, gue masuk HIPMI di 2018. Gue punya banyak teman-teman gue yang dari dulu emang sudah masuk HIPMI gitu loh. Gue baru masuk 2018 itu sendiri. Kenapa? Karena gue sesimpel bahwa gue pengen banget nambah banyak teman gitu loh.
Kalau lo punya teman 100, lo dapat opportunity 10%. Ya kan? Lo punya teman 1000, lo punya opportunity 10% lagi. Lebih banyak dong. Jadi kan apa yang lo bisa jalanin di saat lo punya teman lebih banyak, itu pasti akan lebih mudah untuk lo bisa jangkau. Gitu. Jadi ya kita harus pintar-pintar, yang namanya kita pintar-pintar bawa diri, kita pintar-pintar cari temen, kita pintar-pintar berelasi gitu loh. Karena gue yakin itu kita hidup sosial bro, mas gue kita kayak gini kan kita berteman, kita ngobrol sama orang dan kita nggak ada yang tahu gitu loh. Siapapun itu nanti kita nggak ada yang tahu nih, misalnya nanti 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun lagi mereka jadi menteri atau mereka jadi apa yang kita butuhin gitu. Itu nggak tahu. Jadi yang selalu gue jaga dari dulu adalah gue selalu jaga namanya etika gue selalu jaga namanya integritas gue. Dan hubungan baik gitu ya. Betul. Nah masalahnya itu gabung HIPMI ini misalkan pasti ada yang bilang, Bang gue kalau kayak gitu gue pengen gabung HIPMI tapi gue belum punya usaha apa-apa nih, tapi gue butuh relasinya. Nah sementara kan kalau HIPMI udah harus jadi pengusaha dulu kan. Betul. Badan PT. Betul. Nah lu misalkan let's say lu jadi ketua HIPMI lah gitu mungkin nggak untuk lu membuka orang-orang yang pengen jadi pengusaha tanpa dia punya usaha udah gabung HIPMI, sehingga dari situ baru diarahin untuk lu bikin bisnis ini, mungkin nggak? Nggak mungkin ya? Sekarang tuh ada namanya HIPMI PT. HIPMI perguruan tinggi. Gitu. Itu di universitas di daerah ya di seluruh Indonesia lah. Dan mereka tuh kita selalu mereka bikin HIPMI PT itu untuk mereka bisa menjadi pengusaha gitu loh. Yang HIPMI sekarang lakukan adalah kita terjun langsung ke HIPMI PT itu. Kenapa? Karena paling tidak kita tuh harus bisa ngasih dampak ke mereka. Gitu. Mereka jadi bisa dapat pemahaman untuk mereka bisa melakukan usaha gitu. Mereka bisa belajar tentang masalah entrepreneur gitu. Dan itu yang kita lakukan. Jadi yang tadi gue bicara adalah manfaatnya HIPMI itu nggak hanya sekedar masalah organisasi atau anggotanya sendiri, tapi di ruang lingkup selain HIPMI pun juga harus kita jalanin gitu loh. Karena balik lagi, ini kita harus punya manfaat dan harus punya dampak. Gitu. Jadi ya kalau misalnya tadi lo bicara bahwa gue belum punya bisnis dan gue lagi mau melakukan sesuatu tapi gue belum punya badan usahanya, ya nggak apa-apa, kita bisa lakukan itu di kalau misalnya masih usaha atau masih jadi mahasiswa, ya masuk ke HIPMI PT itu sendiri. Masuk ke situ ya. Nanti di situ dikasih workshop apa segala macam. Betul, pelatihan dan lain-lain. Satu lagi step konvensional yang kemungkinan akan terskip sama orang adalah kalau zaman sekarang orang berbisnis based on apa yang lagi viral. Jadi misalkan kayak makanan ini viral, mungkin kita bikin makanan juga yang kayak gini karena viral. Padahal kalau bisnis dulu, nggak tahu ini lu benerin aja kalau gue salah ya. Cuma kalau bisnis dulu mungkin emang bener-bener gue sukanya bidang ini, gue jalanin bidang ini gitu. Dan karena kan nggak ada patokan viral. Kalau yang penting udah usaha gue lancar nih, apa yang beli nasi uduk gue banyak, udah alhamdulillah gitu. Tapi kalau sekarang kan based on-nya es kepal Milo viral nih gitu. Dulu kan es kepal Milo viral, kita bisnis kepal Milo nih, gitu-gitu kan, semuanya ngikutin apa yang viral. Jadi sehingga padahal yang viral ini mungkin ngelewatin kegagalan yang banyak sebelumnya kan. Akhirnya kan langsung ditiru. Ya udah kita bikin es kepal Milo, atau enggak Taichan viral, kita bikin sate Taichan, ternyata anjir gagal gua gitu. Nah itu kan yang step by step yang juga mungkin terlewat di masa sekarang ya. Gitu. Nah itu jangan ya kalau ngikutin viral, jangan sama sekali, atau boleh sebenarnya ngikutin viral. Boleh aja. Sebenarnya boleh aja Kak, asal dia bisa ngasih pembeda lah misalnya. Contohnya misalnya kayak tadi lo bilang es kepal Milo gitu misalnya. Tapi es kepal Milonya misalnya pakai ingredients yang lain gitu misalnya. Jadi kita harus dicari, kita jualannya harus ada pembedanya juga gitu loh. Jadi jangan sama-sama aja sama yang lain-lainnya gitu. Lihat tiru modifikasi. Jadi tetap harus dimodifikasi ya. Tetap harus modifikasi. Nah kalau ketua HIPMI sendiri tuh ada ininya nggak? Ada kayak program-programnya nggak? Ada program. Tetap ada programnya. Ada program. Termasuk itu kayak sosialisasi soal berbisnis yang benar gitu. Betul. Oke. Kayak gimana tuh? Misalkan kalau ketua HIPMI yang lama tuh programnya kayak gimana? Kan lu tim sesnya. Betul. Ini salah satunya dari ketua umum sekarang, namanya Sona Maesana. Dia itu salah satu pilar yang dia jalanin itu adalah Jaya Academy sekarang kan.
Nah, kalau kita bicara masalah kita workshop atau kita misalnya apa namanya entrepreneur itu di Jaya Academy itu yang salah satu tuh ketuanya Nugra sekarang nih. Oke. Gitu. Jadi dia memang selalu ngasih workshop tentang masalah entrepreneur. Gitu. Ke anggotanya maupun juga ke orang yang di luar HIPMI gitu loh. Salah satunya yang tadi gue bicara adalah HIPMI PT. Kenapa? Karena menurut gue ini sangat-sangat penting sekali masalah pelatihan seperti ini. Karena mau nggak mau nanti mereka yang akan meneruskan kita. Gitu. Kalau misalnya kita bicara sekarang, gue kemarin baca bahwa sekarang pengusaha atau wirausaha di Jakarta khususnya atau di Indonesia ya, itu masih di angka sekitar 3,6% kalau nggak salah. Yang sekarang kita mau dinaikin ke angka 3,9%, yang di daerah Asia Tenggara sendiri itu udah di atas 4%. Gitu loh, pengusahanya gitu loh. Jadi kan sekarang gimana caranya nih kita bisa membawa si anak-anak mudanya itu atau orang-orang di Jakarta atau di Indonesia khususnya untuk bisa jadi pengusaha gitu loh. Berpikirnya untuk seperti itu. Apalagi sekarang di programnya Pak Prabowo salah satunya kan masalah hilirisasi kan. Nah, tadinya UMKM, usaha mikro kecil menengah, sekarang harus kita rubah menjadi industri mikro kecil menengah. Industri, kenapa industri? Karena kita bicara dari hulu ke hilir. Gitu. Begitupun juga apa yang sekarang gue jalanin juga, kayak gue bicara pupuk sekarang gue harus bicara yang namanya supply chain-nya juga. Salah satu unit usaha gue adalah logistik. Gitu. Kenapa logistik? Karena pengeluaran terbesar gue adalah dari logistik gitu loh. Dan dari logistik sendiri itu ya turunannya tuh banyak sekali gitu loh. Jadi kan memang harus kita konglomerasi lah kalau bisa bicaranya gitu ya. Iya. Dan pengusaha ini secara nggak langsung poin penting untuk ekonomi negara. Sudah pasti kalau tanpa ada banyak kok beberapa negara di luar yang pengusaha yang menentukan suksesnya sebuah negara dalam tanda kutip ya. Karena ekonomi jadi berkembang gara-gara pengusahanya juga maju apa segala macam. Bahkan makin banyak brand lokal makin baik untuk negaranya, pendapatan negara. Betul. Krusial banget emang pengusaha sih. Krusial banget. Ya paling simpelnya adalah kita buka lapangan pekerjaan baru, bro. Iya. Gitu mas gue, dari orang-orang yang banyak yang misalnya belum punya pekerjaan, dengan lo bikin satu usaha aja lo pasti kan bisa menghidupkan orang, gitu loh. Lo bisa mempekerjakan lapangan pekerjaan baru gitu loh. Dan itu menurut gue positif banget. Dan kita harus bisa berpikir bahwa kenapa kita harus bisa menjadi pengusaha, karena menurut gue pengusaha tuh positif banget. Kita tuh ngebantu banyak orang. Kita tuh ngebantu banyak orang dalam arti dengan lo punya karyawan itu kan pasti kan menghidupkan keluarganya juga kan. Iya. Gitu. Dan maksud gue kita harus punya pemikiran seperti itu tuh gitu. Jadi pemikirannya nggak hanya untuk sekedar ya udah gue gini-gini aja gitu loh. Jadi ya harusnya adalah setiap orang tuh harus punya pemikiran bahwa gue harus kerja keras dan gue harus ya bisa dibilang gue harus naik gunung terus lah. Walaupun terjal, walaupun susah, tapi kan itu apa namanya di saat di atas lo udah akan lebih enak gitu loh. Lo bisa melihat semuanya gitu loh. Ya, dan kalau jadi pengusaha tuh lebih baik misalkan nggak modal, sama-sama belum punya modal ya, lebih baik nabung dulu modalnya baru kita usaha, atau pinjam di bank. Nanti kan toh juga dari penjualan kita akan balikin uang utang bank ini kan. Kalau bagusnya gimana? Kalau bicara permodalan sendiri sih sekarang banyak banget. Dari bank kan sudah ada yang namanya fasilitas untuk pinjaman. Iya. Lalu ada yang kreditnya juga bunganya juga 0% dan lain-lain. Lalu kemudian juga ada investor, lalu juga ada fintech gitu. Lalu juga ada ya mas gue, kalau kita balik lagi tadi yang gue bicara bahwa banyak orang yang punya ide bisnis tapi nggak punya uang, banyak orang yang punya uang tapi nggak punya bisnis gitu loh. Kalau kita bicara bisnisnya visible, kenapa tidak banyak banget orang di luar sana yang membutuhkan itu gitu loh. Gitu. Jadi kenapa di HIPMI Jaya itu adalah lo memang tempatnya untuk berjejaring. Tempatnya untuk lo berelasi gitu loh. Karena balik lagi tadi yang gue sampaikan bahwa ini adalah long term investment dan social investment yang harus kita jalanin. Ya, kalau nyari informasi soal HIPMI di mana sih? Selain Instagram ya, Instagramnya HIPMI dong, HI
PMI gitu kan. Iya. Ini ya. Terus kalau ininya nyari informasi yang lu bilang tadi, gue mau daftar PT-nya bang, apa gitu-gitu, apa www.hipme.com gitu. Iya. Oh ada gitu. Atau di Instagram tuh ada linknya. Ada gitu. linknya langsung ya. Dan itu kita buka setiap setahun sekali. Setiap setahun sekali. Iya. Karena gue yakin pasti tadi lu bilang banyak orang nggak punya uang tapi punya ide itu. Setidaknya mereka itu bersosialisasi, ketemu aja nih sama orang-orang HIPMI ini. Betul. Oh gini-gini. Terus nanti ada dialog gitu kan yang kayak lu bisnis lu apa kalau lu punya uang. Betul. Oh bisnis gue ini bang, kayak gini-gini. Ada gitu-gitunya. Ada gitu-gitunya. Wah kalau gitu saya juga mau gabung HIPMI karena saya butuh bersosialisasi. Tapi kalau lu jadi ketua HIPMI, program lu apa? No. Program gua. Udah kepikiran? Sudah kepikiran. Okay, tapi kalau gue, pemikiran gue adalah gue bottom up. Dalam arti bottom up adalah kalau kita bikin baju nih, gue tuh pengennya adalah kalau bikin baju kan lo kalau lo di tempat bikin baju, kalau lo di fitting gitu kan, itu kan sesuai sama badan lo kan akan lebih ngepas kan. Nah itu yang gue lakukan sekarang. Jadi gue memang gue selalu melakukan FGD sama orang-orang. Gue nanya, apa sih yang lo keluhkan sekarang? Apa yang sih yang lo mau sekarang? Karena kalau kita bicara sekarang anggota HIPMI Jaya mungkin banyak sekali yang anak-anak di Gen Z bisa dibilang. Iya. Gitu. Karena gue kemarin beberapa kali ketemu sama teman-teman baru yang baru masuk HIPMI Jaya tuh kelahiran 98, 99, 2000 gitu loh. Ada yang masih kuliah nggak? Ada yang masih kuliah 2004 itu tadi masih kuliah. Masih kuliah semester 4. Gokil, udah di HIPMI dia. Udah di HIPMI gitu. Terus. Jadi dari si FGD itu nanti akan keluar yang dimana apa keluhan-keluhannya, dan itu kan akan kita jadikan program visi misi dan program kita ke depannya. Gitu. Nah itu lu interview banyak orang dong berarti. Banyak, setiap hari. Kayak siapa keluh kesah lu apa setiap hari? Iya, dan gue ngobrol semua, dan menurut gue ya karena gue balik lagi gue suka ya, gue happy ngejalanin kayak gini ya. Jadi gue tuh suka banget. Ya udah lo apa nih yang mau lo lakukan gitu loh. Karena balik lagi di saat lo masuk jadi anggota HIPMI Jaya, lo punya hak yang sama. Gitu loh. Lo punya hak yang sama untuk bersuara juga. Lo punya hak yang sama juga untuk bisa menentukan arahnya HIPMI Jaya itu ke arah kemana. Gitu loh. Dan menurut gue itu bagus banget gitu loh dengan hal seperti itu. Gitu. Yang pasti yang sudah gue mau lakukan adalah gue mempunyai manfaat dan mempunyai dampak terhadap anggota, terhadap organisasi, dan terhadap orang di luar sekitar HIPMI. Oke. Nah terakhir sebelum udahan Nino, keluh kesah yang paling banyak lu denger soal apa berarti? Kalau yang sudah lu filter nih, apa keluh kesah paling banyak? Manfaat. Sejauh ini, gimana tuh detailnya? Ya apa sih manfaatnya masuk HIPMI? Oh, lebih ke situ ya. Dan senior HIPMI itu sangat-sangat orang-orang yang penting-penting sekali. Pasti, gue percaya itu. Dan lo gampang banget untuk lo nge-reach mereka, gitu loh. Yang tadinya mungkin nggak bisa digapai, ini gampang karena udah tergabung di HIPMI ya. Betul ya, kayak satu acara yang gue bikin namanya, karena gue ketua golf juga di HIPMI di Pinjaya. Gue tuh bikin yang namanya Jaya Golf Open. Jaya Golf Open. Kenapa gue bikin Jaya Golf Open? Ini acara pertamanya Jaya Golf. Itu kita bikin setiap setahun sekali. Itu kita selalu undang sekitar 216 orang. Kita bikin tiga lapangan, 3 course di satu lapangan. Dan gue undang itu hampir sekitar 80 senior. Gitu. Untuk apa? Untuk mereka yang junior-juniornya itu akhirnya bisa dapat mengakses atau bisa ketemu langsung sama senior-seniornya gitu loh. Dan itu sebenarnya kayak hal yang ya kalau lo nggak masuk HIPMI lo nggak bisa dapetin hal itu gitu loh. Nggak ada akses itu sama sekali. Dan ya dengan gue di HIPMI Jaya aja, gue bisa hubungin orang-orang penting itu dengan mudah gitu loh. Dalam arti kayak misal gue bikin acara di HIPMI segala macam, gue mengundang mereka, akhirnya gue bisa berkenalan sama mereka secara dekat. Dan itu menurut gue itu salah satu hal yang bagus banget. Bagus lah, pastilah kalau pengusaha memang base-nya udah gitu, ngobrol ketemu senior, ini gue harus itu aja udah kuncinya udah. Betul. Itu. Ya sekarang ya semua rata-rata yang ada di kabinet Indonesia Maju sekarang ya rata-rata semuanya HIPMI semua, kebanyakan HIPMI semua ya. Iya. Soalnya memang jadi pengusaha ini tadi kita bilang aja punya akses, anak presiden aja tetap struggle kok. Nggak bisa ordal-ordalan, nggak bisa nih. Pengusahaannya emang betul-betul harus struggle, harus berproses, ketemu senior, ini ngobrol nih, nggak bisa kayak gue mah anaknya ini gini nggak bisa. Dan itu harus balik lagi dari dirinya sendiri, bro.
iya mau berusaha nggak, harus mau berusaha ikhtiar enggak, mau ikhtiar atau enggak gitu. Kalau misalnya dari diri lo sendiri lo nggak mau dan memang ya udah lo nggak ya secara aksesnya lo nggak mau dapetin, ya menurut gue juga nggak ada salahnya juga kalau lo bisa dapetin akses yang lain juga. Banyak juga yang nggak tergabung sama HIPMI sebenarnya sukses juga. Cuma HIPMI memfasilitasi lah. Betul. Itu tadi. Wah, keren banget ya. Jadi Tiger Woods tuh greatest of all time, enggak. Ya pokoknya thank you No. Sama-sama bro. Udah mau datang ke podcast gue, gila mau sejam-sejam juga kita ngobrol, gokil. Berarti ada yang mau lu tambahin No sebelum udahan No? Ada nggak sepatah dua patah quotes? Sadar. Kata-kata hari ini dong Kak gitu. Apa ngomong ke kamera aja kalau lu mau tambah-nambah. Nggak ada sih, gue cuma mau bicara bahwa kita di sini hidup itu kita harus melalui yang namanya proses, bahwa proses itu sangat panjang dan kita di hidup sebagai manusia itu kita harus bisa bersosialisasi, kita bersosial, bahwa yang kita sama-sama tahu sosial itu menjadi long term investment kita. Kita nggak bicara untuk sekarang, kita nggak bicara untuk yang instan, kita bicara untuk 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun sampai 20 tahun atau sampai kita meninggal nantinya gitu loh. Bahwa kita di sini akan jadi satu keluarga besar yang memang kita akan mendapatkan manfaatnya dari situ. Gokil. Thank you Reno, thank you buat yang udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya.